Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Rifki Fatur Rizki, mahasiswa Pendidikan Kimia 2017 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mengajak rekan-rekan untuk belajar bersama mengenai titrasi asam basa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai absen terlebih dahulu ya. Iya. Oke. Mulai dari Mirna Septia Nurhuda. Hadir, Pak. Muhammad Arido. Hadir. Lalu Nadia Nuri Silmia. Iya, hadir, Pak. Hadir. Nisrina ada Nisrina? Ada, hadir, Pak. Hadir. Novia Nurmayanti. Novia kemana Novia? Sakit. Oh, sakit. Iya, sakit katanya. Selanjutnya Nur Hikmah. Sama sakit, Pak. Sakit. Nada Sohwatul. Itu katanya ada keperluan keluarga. Izin. Iya, izin dulu. Oke. Baik. Sudah ya semuanya. Jadi yang tidak hadir Nisrina, Novia. Nisrina yang hadir. Tidak hadir Novia, Nur Hikmah, sama Nada. Iya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai asam basa. Nah, asam dalam air, ia akan terurai menjadi ion H+. Sedangkan basa akan terurai menjadi OH- dalam air. Nah, ini merupakan teori yang sudah disampaikan oleh Arrhenius. Nah, sebelumnya Bapak akan mengingat-ingat lagi pengetahuan kalian mengenai asam basa. Teori asam basa terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ya, 3. Pertama, ada asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua, menurut Bronsted-Lowry. Dan yang terakhir, menurut siapa? Ada yang tahu? Kamu? Ya, yang terakhir menurut Lewis. Tadi yang awal sudah dikatakan bahwa asam basa menurut Arrhenius ya senyawa asam itu yang melepaskan ion H+ dalam air, sedangkan basa yang melepaskan ion OH- di dalam air. Sedangkan Bronsted-Lowry, ada yang tahu? Sekarang menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, sedangkan basa akseptor proton. Nah, yang terakhir menurut Lewis, ada yang masih ingat menurut Lewis? Ya, asam adalah donor akseptor elektron, sedangkan basa ialah donor elektron. Oke, sampai di sana. Nah, hebat-hebat ya kalian. Pantas saja nilai ulangannya pada bagus. Sekarang telah kita ketahui bahwa asam pH-nya atau derajat keasamannya, berapa asam pH-nya? Kurang dari 7, Pak. Kurang dari 7, jadi 1 sampai sebelum 7. 7. Sedangkan basa Lebih dari 7. lebih dari 7, berarti 7 sampai 14 ya. Iya. Karena kita tahu, ingat rentang pH 1 sampai 14. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Kalau yang 7 itu apa? Nah, yang 7 apa? Masih ada yang ingat? Nah, yang 7 ialah
Kondisinya kondisi netral. Kondisi asam kurang dari 7, kondisi basa lebih dari 7, sedangkan netral itu pas 7. Nah, ada yang tahu contoh dari keadaan yang netral? Ada yang tahu? Nah, contohnya itu air. Air memiliki pH 7. Jadi dia netral, tidak asam, tidak juga memiliki sifat basa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Titrasi asam basa ialah suatu metode penentuan nilai pH yang berdasarkan dari reaksi asam basa. Nah, reaksi asam basa yang digunakan dalam titrasi asam basa ialah reaksi penetralan. Dalam titrasi asam basa melibatkan asam dan juga basa, pastinya itu komponen utamanya. Nah, jika dilihat dari komponen penyusunnya, titrasi asam basa terbagi menjadi 3. Pertama, ada titrasi asam basa, asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, ada titrasi asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga, ada titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, untuk lebih menggali pengetahuan kalian, sekarang silahkan dibuka bukunya. Silahkan dibuka bukunya halaman mana ya? Halaman 165. Ya. Dibuka bukunya halaman 165. Ingat ya, diskusikan pula mengenai tadi kapan, apa itu titrasi asam basa, dan bagaimana reaksi penetralan, serta rumus untuk menentukan rumus dalam titrasi asam basa. Oke? Oke. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana soalnya gampang? Materinya mudah dipahami tidak? Insya Allah. Insya Allah ya, sok. Nah, ini ya. Nanti persiapkan juga buat dipresentasikannya ya. Iya, Pak. Ya. Waktu diskusi telah habis ya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah siap untuk menyampaikan apa yang sudah didapatnya? Siap. Siap. Oke. Sekarang yang ke depan siapa ya? Silahkan. Mirna. Silahkan ke depan. Baik, terima kasih Mirna. Beri tepuk tangan buat Mirna sekarang. Ya, bagus. Tadi sudah disampaikan apa itu titrasi asam basa. Tadi lalu apa itu reaksi penetralan, dan terakhir bagaimana cara mencari atau bagaimana rumus dalam titrasi asam basa. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh kalian ya pas diskusi, pas presentasi ke depan, rumus untuk mencari rumus dalam titrasi asam basa, kita akan menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Ini berkaitan dengan stoikiometri ya. Masih pada ingat kan rumus ini? M1V1 M2V2. Sekarang bisa kalian lihat di buku halaman 165. Di sana ada contoh soal titrasi asam basa. Di sana tadi diketahui bahwa yang nomor 1 ya, diketahuinya apa aja? Pertama, sampelnya berupa
BaOH 2 kali. Sebanyak volumenya 25 mili. Lalu dititrasi oleh 100 mili HCl 0,1 molar. HCl 100 mili, HCl 0,1 molar 100 mili. Berarti ini apa? Berarti V1. V1-nya itu ini. VHCl itu 100 mili. V BaOH2 sama dengan 25 mili. Sekarang molaritas HCl 0,1 molar. Sekarang kita masukkan rumusnya. Yang ditanyakan berarti VN molaritas dari BaOH2. Ditanyakan M BaOH2. Jawab. Sekarang tadi, nah untuk ini dipakai di sini ada ditambah N1, N2. N1 di sini ialah koefisien dari H plusnya nanti, karena di sini asamnya. Sedangkan ini N2 untuk koefisien yang nomor 2, yang senyawa yang kedua. M di sini molaritas senyawa pertama. V1 berarti volume yang pertama, senyawa pertama. N2 ini tadi koefisien di yang kedua. M2-nya itu molaritas di yang kedua juga, di larutan kedua. V2 volume larutan yang kedua. Nah, lanjut sekarang kita jawab. Jawab N1 dikali M1 dikali V1 sama dengan N2 dikali M2 dikali V2. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu. Sekarang kita karena tadi yang dicarinya MBaOH atau M2. Di sini kita masukkan rumus lagi. M2 sama dengan N1 dikali M1 dikali V1 per N2 dikali V2. Gimana ya? Sini aja. Nah, sekarang M2-nya berapa? N1-nya 1. Kenapa 1? Karena HCl. Ya, HCl. Oh, di sini aja. HCl. Nah, ini BaOH2. N1-nya 1 dikali M1. Berapa M1? 0,1 molar dikali berapa? V1-nya 100 mili. 100 mili per N2-nya berapa? N2-nya 2 dikali V2-nya berapa? Ini 25 mili. 25 mili. Sekarang coba dihitung berapa hasilnya? Ya, 0,1 molar. Ini bentuk penyelesaian dari mencari konsentrasi di dalam titrasi asam basa. Nah, bagaimana, sudah mengerti mengenai perhitungan titrasi asam basa? Mengerti, Pak?
Ya, kalau begitu sekarang siapkan bukunya. Kita adakan kuis, oke? Oke. Kuis soal pertama. Bagaimana kuisnya? Sudah semua? Sudah, Kak. Akan kumpulkan ke depan. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ya, makasih. Yang lainnya? Ya, sudah? Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, bagaimana kalian belajar mengenai filtrasi asam basa ini? Ternyata ya sangat banyak sekali materi yang belum kita ketahui. Nah, dari sini kalian harus makin memperdalam pembelajarannya, memperdalam mengenai ilmu kimia karena masih sedikit. Dari filtrasi, dari asam basa saja masih banyak materi yang perlu kita gali lagi, apalagi dari ilmu kimia secara umum. Dan ingat bahwa apapun ilmunya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa mengingat bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun selama kita tidak ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan jangan kalian membanding-bandingkan antara ilmu umum dan ilmu pengetahuan agama. Nah, semoga kalian semakin suka dengan ilmu kimia. Amin ya Rabbal alamin. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan praktikum mengenai filtrasi asam basa. Nah, untuk teknisnya kita akan melaksanakannya di lab. Nah, untuk apa saja yang akan dibawanya nanti akan Bapak share ke KM. Oke? Oke, ya Pak. Nanti di-share ke KM. Nanti kalian bawa minggu depan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam praktikum minggu depan. Jangan lupa bawa kit pribadinya, bawa alat pribadinya dari jas labnya, jangan lupa dibawa. Kemudian maskernya juga jangan lupa dibawa buat praktikum minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu. Kita bertemu minggu depan di laboratorium, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.